Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan November ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, "Aku dicobai oleh Elohim," sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun setiap orang dicobai karena diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu dalam kehidupan kita manusia sering juga diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan. Dan sebenarnya pencobaan itu kalau ada orang mengatakan ini pencobaan datang dari Yahweh, itu sangat keliru. Firman Yahweh mengatakan tadi, Yahweh tidak pernah mencobai siapapun. Kalau menguji iya, pencobaan dengan ujian itu beda. Pada kesempatan ini saya perlu pertegas, dalam dunia pendidikan, kalau orang mau naik kelas atau mau lulus, dia harus melalui ujian. Maka pada kesempatan ini saya berikan temanya tahan uji. Sekali lagi temanya tahan uji. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Saya belum sampai kepada mahkota kehidupan. Kita tahu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir setelah dijajah 400 tahun, orang yang asli dari Mesir sampai ke tanah Kanaan hanya ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena tidak tahan uji. Selalu orang Israel yang asli dari Mesir tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan karena di padang gurun mereka bersungut-sungut atau ngomel, berarti tidak tahan uji. Saudaraku, di akhir zaman ini keadaan dunia bukan semakin baik, ekonomi bukan makin baik, pendidikan bukan semakin baik, tapi semakin hari keadaan dunia maupun masalah keamanan, pendidikan, dan juga masalah ekonomi makin hari makin hancur. Itu salah satu diperhadapkan kepada kita, apakah kita ngomel-ngomel saat menghadapi berbagai macam kesulitan, atau kita tetap bersyukur, tandanya kita tahan uji. Pada kesempatan ini saya jelaskan bagaimana caranya agar seseorang dapat menghadapi pencobaan tadi, atau supaya dia tahan uji. Pertama-tama, agar orang bisa kuat atau tahan uji menghadapi pencobaan, pertama-tama harus tinggal dalam Yesua dan Yesua di dalam dia.
Di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia menghasilkan buah. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesua dan Yesua ada di dalam hati kita, bagaimanapun pencobaan yang datang kepada kita menimpa kita, kita tidak akan berkecil hati, kita tidak akan goyah iman kita, sebab kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita itu memberikan kekuatan khusus sehingga kita benar-benar tahan uji menghadapi segala pencobaan itu. Yang kedua, selalu berpegang teguh kepada firman Yahweh. Dalam Yesua pasal 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, Taurat ini jangan menjauh daripadamu, dan engkau harus berjalan sesuai dengan Taurat ini. Kemanapun engkau melangkah, engkau harus merenungkan Taurat ini. Ditegaskan kepada Yosua oleh Yahweh setelah Musa meninggal digantikan oleh Yosua, maka ini yang ditegaskan oleh Yahweh kepada Yosua. Jadi Taurat ini jangan menjauh daripadamu. Kalau kita ada firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi kalau ada firman di hati kita, berarti ada Yahweh dalam diri kita, kita berpegang teguh kepada firman, maka kita pasti tahan uji dalam menghadapi pencobaan apapun. Di dalam ayat lain dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Kalau engkau mampu hanya memikul 10 kilo, Yahweh tidak kasih pencobaan, tidak Yahweh izinkan pencobaan menimpa engkau 11 kilo, karena kekuatanmu hanya sampai 10 kilo. Dan firman Yahweh katakan dalam 1 Korintus pasal 10-13, setiap pencobaan itu Yahweh pasti memberikan jalan keluar bagi kita yang sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman Yahweh. Jadi, kalau kita ingin kuat, tahan uji menghadapi pencobaan, tinggal dalam Tuhan Yesus dalam hati kita. Pegang teguh janji Yahweh itu. Janji Tuhan Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, bukan sewaktu-waktu, tapi sampai kesudahan zaman. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Jadi kita perhatikan di sini, ini penting sekali. Yang ketiga, apalagi atau bagaimana caranya supaya kita bertahan menghadapi ujian itu, selalu dipimpin Roh Kudus setiap saat. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan penghibur kepadamu, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, berarti ada yang menghibur kita setiap saat. Kalaupun kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, kurang uang, kurang makan, tidak dihargai orang, usaha sedang dalam kacau balau, ingat ada Roh Kudus yang menghibur hatimu. Engkau ingin mendapatkan penghiburan dari sesama, orang lain pun sama menghadapi pencobaan. Jadi penghibur sejati adalah Roh Kudus. Jadi kalau engkau dipimpin Roh Kudus setiap saat, ada penghibur itu. Dan juga dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan.
Sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, hatimu tetap tenang, merdeka, sebab ada Roh Kudus. Jadi jangan biarkan engkau kehilangan damai sejahtera gara-gara masalah ekonomi, situasi dunia makin rusak, perang di mana-mana. Biarkan Roh Kudus itu menghibur hatimu, karena dialah penghibur sejati. Karena Tuhan Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa, aku mengutus Rohku kepadamu, supaya dia menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Luar biasa, saudaraku. Nah, sekarang bagaimanakah ciri-ciri orang yang sudah tahan uji? Pertama-tama, ia selalu bersyukur apapun yang dialami, susah ataupun senang. Itu dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayub itu orang saleh, orang jujur. Dalam satu hari hilang harta semuanya, 10 anak mati, tetapi Ayub masih bisa berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Ayub benar-benar bersyukur apapun yang dia alami. Itulah ciri-ciri orang yang tahan uji, selalu bersyukur. Hari ini kau dapat besar, bersyukur. Besok tidak dapat apa-apa, selalu bersyukur. Karena apa? Ada firman, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus di dalam dirimu. Yang kedua, apa ciri-ciri yang tahan uji? Ia dapat mengendalikan lidahnya. Ya, dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, kalau ada orang mengatakan, aku beribadah kepada Yahweh, tetapi tidak dapat mengendalikan lidahnya, sia-sia ibadahnya. Jadi mengendalikan lidah itu artinya apa? Tidak ngomel, tidak ngoceh, bersungut-sungut. Saya sudah singgung tadi, orang Israel yang asli dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Lainnya penduduk orang Israel mati di padang gurun karena ngomel, bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut, ngomel. Maka mereka mati di padang gurun. Jadi belajarlah jaga lidahmu. Kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, ada firman di hatimu, ada Roh Kudus dalam dirimu, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, yang keluar dari mulutmu selalu bersyukur dan bersyukur. Itu tandanya engkau tahan uji. Yang ketiga, selalu punya pengharapan yang teguh pada Yahweh. Dalam Mazmur 71 ayat 5, engkaulah pengharapanku. Jadi sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, rintangan, atau mungkin masalah penyakit, selalu punya keyakinan Yahweh pasti tolong saya, Yahweh pasti pulihkan saya, Yahweh pasti sembuhkan saya, Yahweh pasti pelihara saya sampai kesudahan zaman ini. Artinya engkau tetap berpengharapan bukan kepada usaha pekerjaanmu, bukan kepada manusia, tapi pengharapanmu teguh kepada Yahweh. Itulah ciri-ciri iman yang sudah teruji. Yang berikutnya, apa ciri-cirinya orang yang tahan uji? Selalu tekun berdoa dan memuji Yahweh, sekalipun di dalam penderitaan, aniaya, karena mengikut Tuhan Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 22-25, bagaimana Paulus setelah mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap, disiksa, dianiaya, dipasung dan masukkan dalam penjara. Di dalam penjara mereka tidak ngoceh, tapi yang mereka lakukan berdoa dan memuji-muji Yahweh. Jadi kalau engkau sudah hidup dalam Tuhan Yesus, ada firman Yahweh di hatimu, ada Roh Kudus di hatimu, engkau selalu memuji-muji Yahweh. Apapun keadaanmu, engkau tidak bersungut-sungut atau ngomel, selalu bersyukur dan bersyukur, memuji menyembah Yahweh.
itu tandanya engkau benar-benar sudah tahan uji. Apapun tantangan yang kau alami pada saat ini, jangan lihat tantangannya, jangan fokusmu kepada masalahmu, tapi fokusmu kepada Yahweh. Sebab Dia yang memberikan kekuatan, penghiburan, serta keteguhan imanmu, memberikan jalan keluar dari semua pencobaan yang kau alami, dan engkau harus tahan uji. Dan orang yang tahan uji dikatakan tadi akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi yang hanya tahan uji yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak tahan uji, tidak mungkin bisa masuk surga. Biarlah melalui firman ini kita dikuatkan semakin tekun, mengandalkan kuasa Yahweh Roh Kudus, sehingga kita tahan uji menghadapi segala permasalahan. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau Bapa kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus melalui tubuh dan darah-Mu Yesus Hamasiah dan menjamin keselamatan kami. Maka kami juga selalu bertahan mengiring Engkau karena Tuhan Yesus ada di dalam kami dan kami dalam Tuhan Yesus. Dan firman-Mu kami pegang teguh, bahwa firman-Mu tidak pernah berdusta dan firman-Mu ya dan amin. Dan kekuatan Roh Kudus-Mu, penghiburan Roh Kudus-Mu, itulah yang berikan kemenangan kepada kami menghadapi pencobaan demi pencobaan, dan kami pasti menang karena ada penghiburan Roh Kudus, ada kemerdekaan dari Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, ajar kami selalu bersyukur, ajar kami selalu berpegang teguh kepada firman-Mu, ajar kami selalu memuji menyembah Engkau apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya semakin teguh imannya menghadapi segala keadaan. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Hamba-hamba-Mu persatukan, bangsa dan negara kami dijagai supaya tetap aman. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.